Ya. Hikmah terakhir ya. Aslu kulli ma'siyatin. Ini terbanyak nih malam selama ngaji nih. Karena 2 bulan jadi kita ngebut ya. Harusnya 2, sekarang 4. 4 ya dari tadi ya. Alhamdulillah. Aslu kulli ma'siyatin wa syahwatin wa ghaflah ar-ridha 'anil nafs. Ini udah pernah kita bahas di luar. Pokok asal daripada segala maksiat. Maksiat itu terjemahan aslinya kedurhakaan. Beda dengan dosa. Dosa itu lebih spesifik. Kalau maksiat ini lebih umum. Semua kedurhakaan disebut maksiat. Wa syahwatin, syahwat yang rendah. Wa ghaflatin, dan kelalaian. Apa sebab dari 3 ini? Jadi ada 3 nih. 3 yang negatif. Maksiat, syahwat, ghaflah. Ini tempatnya di mana aja ya? Maksiat itu setan. Kalau syahwat, nafs, jiwa. Kalau ghaflah, kolbu. Kalau ruh gak pernah lupa. Ruh itu gak ada aib sama sekali. Ruh itu dengan Allah sangat dekat sekali. Jadi aqrabu ilallah, sangat dekat. Maka hakikat insan itu ruhnya. Walaqad khalaqnal insana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami ciptakan manusia. Al-insan itu beda dengan bashar. Bashar itu sisi manusiawi. Sedangkan hakikatul insan ruhnya. Kami kepada ruhnya lebih dekat daripada urat nadinya. Itu surat Qaf. Silakan dibaca. Dulu favorit kami kalau isya, sholat isya. Kalau sholatnya sama santri, bukan sama jamaah. Kalau sama jamaah pada kabur. 3 halaman soalnya. Surat Qaf itu 3 halaman. Ya dulu ya. Itu Masya Allah. Jadi kalau kolbu masih ada maksiatnya. Apa maksiat kolbu? Ghaflah. Maksiat jiwa, syahwah. Maksiatnya iblis, maksiat. Apa dosanya iblis? Maksiat. Kalau ruh, ar-ruh, tidak ada dosanya. Ar-ruh min amri Rabbi, karena dia amrullah. Kalau amrullah nggak ada, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ruh kita ini terpenjara oleh 3 belenggu ini. Inilah 3 hijab yang membuat ruh kita tersiksa. Ini yang membuat dia nggak bisa ngelihat jalan pulang. Antum nggak bisa jalan pulang ke akhirat karena 3 ini. Kita nggak bisa jalan pulang karena dibutakan oleh 3 ini. Ya, maksiat, syahwat, dan ghaflah. Apa semuanya? Ar-ridha anin nafs. Meridai nafsiyahmu, sisi manusiawimu. Jadi kalau kita sering merukhsah, memberikan keringanan untuk ya sudahlah gitu ya kepada diri, siap-siap maksiatnya akan beruntun, ya. Kalau orang awam maksiatnya zahir. Kalau muallim guru maksiatnya batin. Batinnya guru itu apa? Maksiat batinnya guru. Merasa alim. Ini yang paling ngeri Pak. Itu hijab yang luar biasa. Berarti dia ghaflah. Dia lalai bahwa ada yang lebih alim dari dia. Apakah makhluk? Apalagi khalik. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa pinter dikit aja, itu jauh-jauh. Tapi kalau antum merasa kepintaran ini dari Allah, baru boleh. Jadi kapan kita boleh merasa pintar? Jika kita lihat ini pemberian Allah. Kapan antum boleh merasa alim? Jika punya guru yang alim, merasa sebab mereka kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berguru jauh daripada ketakaburan. Ya pasti tawadhu.
Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Lawan dari maksiat taat, lawan dari syahwat yaqazah, sadar, ya. Lawan dari ghaflah, ini kebalik dia. Lawan dari syahwat iffah, tidak menjaga kehormatan. Lawan dari ghaflah yaqazah, yaitu sadar. Taat pada diri kita, ya. Iffah menjaga kehormatan diri pada nafs, yaqazah sadar pada qalbu. Itu adamur ridha minka anha, ketika engkau tidak meridhoinya, tidak memberi rukhsah untuk basyariah, sisi manusiawi. Jadi mulai kurangin. Jadi bertorikoh itu tidak hanya lagi ngurusin maksiat-maksiat zahir semata, tapi sudah mulai maksiat yang batin. Itu kalau sudah mulai berjalan dalam dunia torikoh, ya. Kalau sudah mulai bertasawuf, ya, kita nggak akan bahas baca ini, faedahnya ini, itu nggak perlu lagi. Ya. Baca gimana caranya supaya rezeki saya lancar. Nah, udah nggak mikirin gitu. Antum cukup berusaha, ikutin ilmunya, ambil asbabnya, jangan curhat begituan sama guru. Sebaiknya nggak usah. Kenapa? Curhat begitu itu akan mengurangi nanti rasa hormat kepada gurunya. Kenapa? Nanti kalau antum habis curhat tapi nggak ada efeknya pada usahanya, dia mikir kayaknya guruku kurang sakti deh. Gitu. Hati-hati ya. Ya. Cuma kalau minta doa boleh, minta doa aja, doain sukses itu cukup. Jangan spesifik. Ya. Tenang aja. Kalau antum punya kerja, punya usaha, ambil tugas usahanya, serahkan hasilnya kepada Allah. Ya. Tentunya ngambilnya dengan bijak. Jadi orang-orang yang hebat di dunia itu orang bijak, bukan orang yang serabutan. Ya, kan ada orang yang penting kerja, yang penting lama di kantor, gaji nggak jelas. Ada juga yang begitu. Nggak begitu. Wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi. Khairul laka min antas haba aliman yarda an nafsihi. Fa ayu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Engkau berguru berkawan dengan orang yang jahil, kata orang dia nggak sekolah, nggak nyantri, bukan kiai, bukan habib, ya. Tapi la yarda an nafsihi, dia tidak ridho dengan nafsunya, dengan dirinya. Khairul laka, maksudnya dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Khairul laka min antashaba aliman. Itu lebih baik daripada engkau berguru, bermajlis dengan orang alim tapi mengikuti hawa nafsunya. Senangnya nafsu ngapain? Kalau ada orang alim sono, dia omongin aib orang alim itu senangnya nafsu. Nah, majelis-majelis begitu, kata beliau, kamu berguru kepada orang jahil di sudut kampung sana lebih baik daripada engkau berguru kepada dia. Walaupun dia bergelar, berlakop, berderjat di depan mata umat misalnya. Tapi kalau omongannya begitu, la yanfa. Engkau punya guru orang yang dianggap tidak alim, tidak intelektual, tidak bergelar, tidak doktor, tidak LC, tidak MA, tidak kiai, itu lebih baik. Syaratnya satu, dia tidak mengikuti. Nah, punya guru biasa-biasa aja nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Fa'yu ilmin li alimin yarda an nafsi. Masih disebut alim nggak orang yang suka mengikuti hawa nafsunya? Kiai cari popularitas, itu ngikutin hawa nafsu. Kiai emosional mulu, itu hawa nafsu. Murid kalau marah-marah, guru kalau marah-marah, muridnya gimana? Sama. Nanti coba lihat aja. Guru nih suka marah-marah, muridnya marah-marah kerjaannya. Gurunya suka zikir, muridnya suka zikir. Gurunya suka ngaji, muridnya nanti suka ngaji. Begitulah terus. Karena guru itu orang tua, dicontoh oleh muridnya. Dia berhati-hati cari guru, ya. Wa ayu jahlin li jahilin. Masih disebut jahil enggak orang yang tadi menurut antum tidak sekolah, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, saya ketemu dengan seseorang dibully orang enggak balas dibully.
Dibully orang nggak balas dibully. Tapi ada yang katanya hafiz Quran, sekolahnya ke luar negeri. Senggol dikit di YouTube balasnya berjilid-jilid. Wa ayyu jahlin li jahilin la yardu an nafsi. Disitulah mata batin akan kebuka. Mana sebenarnya yang alim, mana sebenarnya yang jahil. Ya, ini kita tes nih besok nih antum. Disenggol orang, dimaki orang, dibully orang, di-unlike orang, emosi gak? Ya, gak boleh emosi. Kalau ngaji hikam emosi, berarti ngaji hikamnya harus lebih banyak, bukan berhenti ngaji hikam. Kan ada yang kiai ngajar hikam marah-marah, ente masih marah-marah, masih begini. Dia ngelarang orang marah, tapi dia marah-marah. Masih marah-marah, ngaji hikam, berhenti ente ngaji hikam. Seharusnya kiai yang berhenti ngaji hikam ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.